dengan puasa Ramadan kita. Tidak terjadi halal bihalal kecuali ada daripada syahrul Ramadan, syahrul karamah, syahrul barakah, syahrul nazalil Quran, syahrul siyam dan lain-lain sebagainya. Tidak ada bulan kecuali yang paling hebat adalah bulan Ramadan. Dan halal bihalal ini ada hubungannya dengan bulan puasa. Ma'asyiral ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah. Shadaqallahul aliyyil azim. Wa litukbilul 'iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Begitu kita selesai melaksanakan ibadah puasa atau Ramadan sampai akhir daripada Lailatul Id, di situ Allah menyatakan walitukmilul iddata, lengkapilah perjalanan spiritual Anda, perjalanan daripada pesantrennya Allah dan Allah selama 1 bulan. Lengkapilah. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintah kepada kita, walitukabbirullaha ala ma hadakum, bertakbirlah kalian, kata Allah. Apa maksudnya takbir? Karena takbir itulah kemenangan. Takbir ini adalah kemenangan di dalam perjalanan spiritual kita selama 1 bulan. Kenapa disuruh takbir oleh Allah SWT? Karena Allah memberikan kepada kita di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi ajmain, beliau bersabda, syahrul Ramadan syahrun kataballahu alaikum siyamahu wa sanatu lakum qiyamahu faman shoma imanan wa ihtisaban ghufira kayaumin waladathu ummuh. Bulan Ramadan seluruh gerakan kita pahala. Ingat, syahrul Ramadan syahrul kataballahu alaikum siyamahu. Anda berbuat apa itu semuanya dihitung pahala oleh Allah. Kalau apalagi berzikir, apalagi kita melaksanakan tambahan sholat kita, sholat tarawih, sholat witir, sholat duha, sholat syuruk, apapun berlipat ganda. Syahrul kataballahu alaikum siyamahu, semuanya dihitung oleh Allah. Sampai kita tidur pahala. Gak ada bulan dikatakan oleh Allah tidur kita ini pahala kecuali di bulan Ramadan. Subhanallah, saya tidur sampai dalilnya keluar, hilangnya keluar, tetap dicatat sama mereka sebagai ibadah kepada Allah. Sahur kita, waktu kita makan malam sahur, malaikat mengelilingi kita, mendoakan kita. Luar biasa. Luar biasa. Ada di dalam bulan Ramadan. Lalu Rasulullah SAW, mereka umatku yang melaksanakan dengan jujur. Di sini jujur. Jangan membohongi diri sendiri. Jangan menganggap Allah nggak tahu. Ada orang yang pikirannya picik, ke kamar mandi pura-pura ngobot, tapi dimasukin dikit. Tidak bisa dimainkan begitu. Ini Allah sama pencipta, Allah itu tahu. Imanan wa ihtisaban,
dengan penuh dedikasi keimanan kepada Allah SWT. Kharaja pada malam itu Allah SWT, malam lebaran itu, setelah kita menaruh jari jemari kita di beras fitrah, nawaitu zakatil fitrah badani hadisan, begitu tangan kita angkat, kita mendapatkan catatan yang tidak didapatkan oleh siapapun. Kharaja kayaumin waladatuhum, seperti kita baru lahir dari perut ibu kita. Hebat, nggak punya dosa, hilang semuanya dosanya. Tapi hampir semuanya umat mukminin dipending sama Allah, diparkir. Yang kharaja kayaumin waladatuhum diparkir dulu sama Allah. Kita sama Allah selesai sudah. Antara kita sama Allah sudah tak diampuni seluruh dosa kita, diampuni semuanya. Hablun minallah, tapi hablun minan nas belum. Kita banyak dosa sama saudara kita, kita banyak dosa sama tetangga kita, kita banyak dengki, hasud, iri, segala macam itu diparkir oleh Allah. Syahadah ijazah yang akan kita terima kayaumin waladatuhum dipending oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak diberikan kepada kita. Sampai hablun minan nas, antara kita sesama kita bersalam-salaman, bermaaf-maafan. Di situ langsung kita mendapatkan syahadah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ijazah dari Allah, piagam dari Allah, seperti kita baru lahir dari ibu kita. Ini pentingnya daripada silaturahim, ini pentingnya halal bihalal. Bukan halal bihalal kita harus diambil pakai baju baru, tidak. Tapi kita mempunyai jiwa baru, jiwa yang sebelum puasa kita masuk ke pesantrennya Allah melaksanakan ibadah puasa. Langsung di malam lebaran kita keluarkan zakatul fitrah badani, karena kita menzakati seluruh organ tubuh kita, limpa kita, jantung kita, paru-paru kita, akal kita, seluruh urat di dalam badan kita, kita zakati semuanya. Dengan apa? Dengan keluarga fitrah. Dan fitrah itu wajib seluruh umat Islam diwajibkan, walaupun dia ini miskin, walaupun dia tidak mempunyai apa-apa, diwajibkan untuk ikhtiar mengeluarkan fitrah. Karena zakatil fitrah badani untuk diri kita. Waktu kita melepaskan itu jadi jemari kita, daripada beras yang kita keluarkan, selesai antara kita sama Allah. Hanya masalahnya hablum minan nas diparkir oleh Allah. Yang seperti kita ini keluar dari rahim ibu kita, ditunda dulu sama Allah. Hablum minan nas, di mana halal bihalal ini dikuatkan oleh surat Ar-Ra'd. Kalau tadi saya berbicara tentang surat Al-Baqarah, sekarang surat Ar-Ra'd. Apa bunyinya surat Ar-Ra'd? Shadaqallahul aliyyil azim. Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi an yusalla wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Bu, anaknya ini masjid, rumahnya Allah. Wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi, yang mereka menyambung tali kekerabatan sebagaimana
sebagaimana yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, ma'amarallahu bihi an yusala, menyambung silaturahim semata-mata satu, takut sama Allah. Besok di yaumil qiyamah banyak orang datang kata Rasulullah, dia membawa amalan hajinya, dia membawa amalan umrohnya, dia membawa amalan zakatnya, dia membawa amalan sedekahnya, dia membawa amalan puasanya, tetapi bangkrut muflis kata Rasulullah. Kenapa? Waktu dia menghadap Allah dengan bangganya sampai depan Allah, datang tuntutan, ya Allah, dia berbuat jahat kepada aku, pahalanya dikasih. Datang lagi, ya Allah, dia begini-begini, diambil lagi. Dia datang lagi, orang begini, sampai bangkrut. Dia tidak mempunyai amalan apapun karena hablum minan nasnya jahat, sehingga dia penghuni daripada sair jahat. Orang yang menyambung tali kekerabatan, wa yakhshawna rabbahum, kena takut kepada Tuhannya, soal hisab yang akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, silaturahim wabil khusus di bulan Syawal ini, bulan rahmah, bulan karamah, bulan barokah, yang mana janganlah merasa kita ini lebih utama. Kita datangi, yang mendatang itu pahalanya lebih banyak daripada kita. Sampai kapan kalau kita tidak ada kesadaran? Mari, jangan merasa diri kita kecil, jangan merasa diri kita malu. Wa yakhshawna rabbahum, kena takut sama Allah. Kenapa? Jangan amalannya semuanya akhirnya kandas di tengah jalan karena urusan kita sama tetangga kita, urusan kita suka ngomongin orang, suka mencari kelemahan orang dan lain sebagainya. Kuburnya nggak senang, besok dia luka lantung, nggak ada yang bisa membantu. Baku, saya bukan nakut-nakutin, di Quran besok akan dihidupkan oleh Allah, dihimpun di lapangan triliun manusia. Kalau sekarang mereka itu dikubur hanya ruh, jasadnya dikubur. Tapi besok di yaumil qiyamah dikembalikan itu ruh kepada jasadnya, berdiri di atas kuburnya sampai dia sebelum berdiri dikalungi oleh Allah Subhanahu melalui para malaikatnya kitab-kitab amalan kita. Mari, minal aidin, halal bihalal inilah ibadah yang paling tinggi. Ini menyangkut hubungan kita sama Allah, menyangkut hubungan kita sama manusia. Mari dengan halal bihalal silaturahim ini, Pak Bu, orang yang mendatangi itu ditambah rezekinya oleh Allah, bencananya diperisik oleh Allah karena hambaku ini jujur, takut, wa yakhshawna rabbahum, semata-mata dia berbuat begini karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yakhafuna su'al hisab, daripada hitungan Allah. Nanti besok ada rombongan tadi dibawa oleh akhi Nabilah saudara Ibrahim, tadi apa? Jannatu adnin. Ini janji Allah. Jannatu adnin yadkhulunaha faman salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Surga yang hebat. Malaikat itu di depan pintunya surga. Kalau melihat rombongan satu sama lainnya memegang sampai depan pintu surga, dalam tafsir dikatakan malaikat itu bertanya, man antum, siapa kalian ini? Nahnu min umat Muhammad, kami ini umat Muhammad.
Kok sampean bergandeng-gandengan kami daripada ayah kami sampai kayak kami sampai ayah kami mengajarkan kami dan kami mengajarkan anak-anak kami dan keturunan kami untuk apa? Silaturahim antar saudara, antar keluarga, antar famili. Ini hari Allah Subhanahu wa taala memberi daripada anugerah kepada kami. Kami dikumpulkan ayah kami, kakek kami, nenek kami, daripada suami kami, istri kami, anak kami bergandengan tangan karena mereka semasa hidup di dunia satu sama lain menyambung tali kekerabatan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah yang berusaha dimasuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Paman Solaha yang mereka pada masa hidupnya mereka menyambung tali kekerabatan karena Allah. Wa man Solaha min abaihim dari ayah-ayah mereka, kait-kait mereka sampai kepada dirinya. Salah min abaihim wa azwajihim, istri-istri mereka, wal malaikatu yaquluna alaihim, lalu malaikat semuanya memberikan selamat kepada mereka. Siapa mereka? Nabi? Tidak. Bapak mereka Abi? Tidak. Mereka siapa? Pahlawan? Tidak. Mereka semasa hidupnya menjalin tali kekerabatan karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka mengatakan salamun alaikum bima sabartum wa ni'mal badar. Inilah semasa kamu hidup di dunia sabar karena fitnah orang, karena dia tapi tetap menjalin daripada persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala. Sabar tuh panen mau bar. Inilah orang-orang yang sabar untuk menjalin tali kekerabatan. Surga itu tempatnya kalian. Bukan banyak sholatnya, bukan banyak puasanya, hatinya baik, hatinya senang, hatinya sering membantu daripada saudara-saudaranya. Inilah hakikat yang sesungguhnya daripada halal bihalal. Rasulullah SAW senang setiap kali mengatakan dua hal Rasulullah, la yadkhulul jannah, dua hal orang gak masuk surga dalam dua hal, bukan masalah la yadkhulul jannah qati'ir rahim, yang memutuskan silaturahim gak bakal masuk surga. Ini hadis Rasulullah. Yang kedua, jalisun, tetangga yang busuk hatinya. Bu, terutama ibu, kau mendapatkan tetangga yang busuk hatinya, sudah jangan pikirkan, sudah jangan sampai lain-lain sebagainya. Ada Allah, serahkan sama Allah. Kalau dia busuk hatinya, kita perlu aja bersilaturahmi dan sebagainya. Ini dunia, gak ada yang normal, gak ada yang apa yang kita inginkan, ada dan sebagainya. Rasulullah mengatakan layak jannah, tidak masuk surga jalis al-qabidir rahim wa jalisu. Makanya hati-hati, tetangga ini membawa masalah kita di dalam kehidupan besok di alam kubur, membawa daripada masalah besok di yaumil qiyamah. Lebih bagus diam, jangan dengar yang macam-macam supaya selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Layak jannah. Bukan dia juga sholat, bukan dia tidak puasa, dia sholat, tapi apa? Qati'ir rahim, yang memutuskan silaturahim, wajah sub tetangga yang busuk hati. Mari Rasulullah SAW ajak kali ta'awanu ala birri wa taqwa. Mari sudah mau apa lagi? Apapun yang kita punya, apapun pangkat yang kita punya, apapun bintang kita yang kita punya, semuanya kita akan lepas. Besok akan menghadap Allah dengan apa? Ada yang telanjang dipermalukan oleh Allah, ada yang tutup auratnya, ada yang dibungkus badannya, semua kembali ke amalannya masing-masing. Malam ini persis pertengahan daripada bulan Syawal, masih ada 2 minggu lagi. Mari yang belum selesaikan, jangan. Assalamualaikum, saya minta maaf ya, ini kali ini sudah selesai, belum tinggal. Soal dia nggak maafin itu antara dia sama Allah, tapi dia kita baik untuk berbuat baik, itu yang penting.
penting, sangat penting. Kalau kita datang, kita ngomong, Bu, saya minta maaf dan lain sebagainya. Jadi, tapi Anda sudah tercatat sebagai makhluk yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai penutup, saya dari awal sampai akhir bawa tafsir Quran, karena ini hal yang penting. Muhammad Rasulullah, dengarkan baik-baik. Ini Quran. Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Jaminan Allah Muhammad utusan walladzina ma'ahu, yang beserta dengan kekasihku Muhammad. Ini Allah yang berbicara, Quran. Yang beserta Yesus dengan kekasihku Muhammad asyidda'u 'alal kuffar, yang mempunyai prinsip gak berbudaya, gak penjilat, apalagi menghadapi orang kaya, jilat-jilat. Itu kata dalam kitab Ihya saya baca, itu syirik yang samar-samar. Syirik itu gak ada ampun dari Allah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar, mempunyai prinsip agamanya Allah gak diperjualbelikan. Pegang, jangan sampai kita ikut-ikutan, apalagi ikut-ikutan di luar agama kita, hancur nanti kehidupan kita. Allah menjawab yang beserta kekasihku Muhammad. Siapa yang tidak mau dengan Rasulullah? Besok para anbiya itu dengan umatnya mencari Rasulullah. Kenapa? Hanya satu orang yang diberi oleh Allah. Rasulullah SAW bersabda apa? Di dalam masjid. Apa kata Nabi? Ana awalin nasi khurujan idza bu'ithu. Ana khatibuhum idza wafadu. Ana ubashiruhum idza aishu. Liwa'il hamdi yawma idin biyadi. Ana waladi Adam ala rabbi wala fakhar. Awalin nasi khurujan idza bu'ithu. Itu di depan seluruh sahabat. Aku orang yang tanah esok dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak awalin nas, aku orang pertama yang dibangunkan oleh Allah besok di yaumil qiyamah. Begitu aku bangun samping pada Jibril, aku tanya sama Jibril, "Ma hadzal yaum ya Jibril? Hari apa ini ya Jibril?" Kata Sayyidina Jibril, "Hadzal yaumil qiyamah." Ini hari ada kiamat. Apa kata Nabi? Wasal tadi ila tahtil arsy. Hei Jibril, tolong antarkan aku ke bawah arsy Allah. Lalu Rasulullah sujud. Tidak angkat kepalanya sampai Allah berfirman, "Irfa ra'sak ya Habibie Muhammad, isfa' tusyaffa ila Rabbi." Berilah pertolongan kepada umatku dengan izin Allah. Aku bantu. Aku memanggil umatku. Ummati analah. Ummati analah. Kemari, umat-umatku. Kemari kalian, aku mohonkan kepada Allah. Jangan Allah. Dan hari itu banyak yang takut. Perempuan yang banyak rambutnya ditarik-tarik sendiri kayak orang gila. Lelakinya maju sana maju mundur. Karena ini hari, itu hari penentuan. Yaumil haq, dia masuk neraka abadi, dia masuk surga abadi. Sangat menakutkan itu hari. Wa ana ubasyiruhu, aku beritakan gembira kepada umatku. Sabar, aku mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Liwa'il hamdi yawma idin biyadi. Kenapa Rasulullah pada hari itu dikasih bendera? Karena seluruh manusia mencari Nabi Muhammad, dan di situ Nabi Muhammad. Mereka berduyur-duyur menuju ke tempat Rasulullah. Padahal hanya bendera. Tapi jangan salah.
Walaupun sudah dekat Rasulullah, jutaan malaikat menjaga Rasulullah, nggak bisa masuk. Lalu mereka bisa masuk mempunyai identitas. Istilahnya bahasa kita sekarang ini kayak KTP. Apa KTP-nya? Tahu KTP apa? Wajah kita, nur, cahaya, dengan malaikat melihat wajah kita, cahaya kita diberi jalan oleh malaikat. Wassalamun laka min ashabil yamin. Salam sejahtera. Kenapa wajah kita dikasih cahaya? Karena kebaikan kita, ibadah kita, hati kita baik kepada manusia. Lalu apa? Banyak sedekah, mulutnya dijaga dan lain-lain sebagainya. Itulah yang menyebabkan wajah kita itu besok berbinar-binar sehingga malaikat memberikan ana waladi adam ala rabbi wal fakar. Aku ini turunannya Adam kata Rasulullah, tidak ada kesombongan pada aku. Seluruh turunan Adam mencari aku daripada umat-umatku. Mari, walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar, yang berserta Rasulullah yang mempunyai prinsip ruhama bainahum, satu sama lain ada kasih, berkasih, sayang, menyayangi, bantu, membantu. Ini yang disebut besok akan berserta Rasulullah SAW. Ini Quran, bukan dongeng. Quran. Kalau antum nggak baca Quran, sudah nggak usah masuk Islam. Masuk aja ke agama lainnya. Dan ini jaminan kita. Malam ini adalah perdana majelis Samsis Sumus membuat daripada halal bihalal supaya kalian tahu untuk tahun ke depan lebih mengerti lagi tentang daripada halal bihalal, lebih tahu makna secara harfiah atau agamawiyah atau syariah. Inilah makna yang sesungguhnya halal bihalal. Mari berpikir dulu, kita ini ada umur, kalau sudah masuk di kubur sudah selesai, nggak bisa berbuat apa-apa. Mari berbuatlah kebaikan, kebaikan karena Allah, jangan kebaikan karena manusia. Gak ada artinya kalau kita berbuat baik karena manusia. Berbuatlah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita mengerti kita punya orang tua saat ini dikubur. Baik kita dikubur, sekarang kita akan menuju ke perkampungan kubur. Mari dekatkanlah diri Anda, cintailah Rasulullah sepenuhnya. Banyakilah baca salawat setiap hari. Walaupun ibu-ibu ada halangan gak bisa sholat, hanya dibolehkan baca salawat. Walaupun kita menstruasi gak bisa sholat, gak bisa berbuat apa-apa, dengan membaca salawat tetap dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa? Diri kita dijaga oleh makhluk-makhluk kafir, oleh makhluk-makhluk jin kafir, oleh sihir-sihir yang mau berbuat jahat kepada kita. Kenapa? Kita mempunyai bacaan salawat. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kata ulama, itu salawat dua zikir. Kok bisa dua zikir? Ingat, ini ilmu buat bapak ibu-ibu. Sebelum kita sampai ke nama Rasulullah SAW, kita awali Allahumma. Apa artinya Allahumma? Ya Allah, demi nama-namamu dengan sifatmu al-uliya al-husna yang 99, aku berwudhu salam dan salawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad. Allahumma artinya ya Allah, demi nama-namamu yang maha agung. Kalau orang bicara buat apa salawat dan lain-lain sebagainya, ini orang besok akan jauh daripada rahmatullah. Banyakilah baca salawat. Kalau rumah kita banyak baca salawat, itu rumah kita menjadi apa? Silaturahim para malaikat. Kalau rumah kita ini banyak salawat, ayah kita, guru kita, kalau Jumat pasti yang menengok kita. Kenapa? Karena di rumah kita itu ada cahaya rahmatullah, karena pembacaan salawat kita. Itu pegang untuk sampai perjalanan hidup kita aman, tenang, dan lain-lain sebagainya. Bahkan doa pun kalau tidak diawali salawat tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok bisa begitu, Beb? Saya kasih contoh.
sholat kita, apa itu sholat wajib atau sholat sunnah, kalau kita sampai at-tahiyat kita gak baca salawat, lah sholat kita gak diterima oleh Allah SWT. Karena at-tahiyat itu doa mohon sama Allah SWT, lalu ditutup dengan apa? Dengan salawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dengan apa kita membaca salawat itu? Atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, berarti salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat. Mari dengan halal bihalal kita harus menyadari bahwa kita ini umat Muhammad. Kita menyadari bahwa kita ini harus sabar. Sabar. Sudah. Kalau ada orang yang anggap acara dirusak, gak usah dianukan. Kalau mari kita jawab, tambah menjadi yang orang tak suka kita. Sudah jalan dan berbuatlah baik. Sampai kemana kita? Allazi khalaqal mauta wal hayata, kata Allah. Aku jadikan ya, lalu aku hidupkan lagi, kata Allah. Wal hayata untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ditanya oleh Munkar wa Nakir. Pertanyaan Munkar wa Nakir itu menentukan kedudukan kita di kubur. Kalau kita ini berbuat baik, yang menjawab itu abar-abar kita kepada depan Munkar wa Nakir. Jangan ngomong, saya nggak bisa ngomong Arab, malaikat ngomong Arab. Yang menjawab itu amal kita. Karena roh kita ini nggak bisa dibohongin. Kalau jasad bisa bohong, kalau roh nggak bisa bohong. Apapun yang ada sama roh kita, dia akan berbicara sesungguhnya. Nggak ada edek-adik. Saya kasih contoh. Kalau kita ini ngambil wudhu 5 meter, kita ini tempat sejadah kita mau sholat. Dari kita keluar daripada kamar mandi duduk ke tempat sejadah kita 2 meter kalau kita buang angin. Nggak ada yang dengar. Lalu air wudhu kita masih nempel basah. Nggak ada yang tahu. Benar, nggak ada yang tahu. Yang tahu roh. Roh ini yang berbicara. Ente batal. Wudhu lagi. Roh ini nggak bisa bohong. Dan yang ditanya oleh malaikat itu roh. Dan kalau roh kita baik, kita menjadi salamun alaika, salam sejahtera bagi Anda. Salamun alaika bima sabartum fa ni'ma uqbad. Warisannya surga yang abadi. Tidak ada seperti surga. Sebawah-bawahnya surga itu belum ada di dunia. Sepaling tingkat bawah orang biasa, dia tidak mendapatkan di dunia seperti nikmat. Apalagi yang di atas yang luar biasa. Apalagi kita ini mempunyai guru, kita mengikuti guru kita, lalu kita berjalan dengan apa yang diajarkan oleh guru kita. Pasti ada pertemuan dengan guru kita. Guru kita tempatnya di atas, mungkin kita ke bawah ke atas sebagai murid yang teladan. Atau orang tua kita, orang soleh, sehingga apa? Orang tua kita mengangkat kita bersama ayah kita di atas, di tempat yang indah dan indah. Kembali semuanya ini kepada diri kita. Mari, kata Sayyidina Khalifah Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Islam di dalam sejarah Islam itu ada Khalifah yang namanya Umar bin Abdul Aziz. Dia seorang yang alim alama. Dia menyatakan apa kan Barat laisal id di basir jadid walakin al-id yawmal wa'id. Lebaran itu bukan menunjukkan baju yang baru, baju yang bagus, tetapi lebaran ini mengingatkan janji Allah besok di yaumil kiamat. Apa yang kita akan berbuat sesungguhnya. Pak Bu, saya nggak nakut-nakutin. Saya membawa, ada yang berpikir ini kok habis cerita yang ini. Ini cerita tentang silaturahim. Ini paling berat. Ini berat, apalagi yang kita hadapi ini orang sombong. Buat apa perjalanan sana? Buat apa saya datang ke sana? Ini berat, apalagi setan di dalam hati kita. Ngapain?
tapi terjang datang ke sana karena Allah limpahan rahmat Allah kepada kita. Lalu fadilah kita, pahala kita selama 1 bulan di dalam bulan puasa, di situ kita mendapatkan kharaja kayaumin waladatuh, seperti kita baru lahir dari perut ibu kita, yang punya dosa lagi, seperti bayi-bayi yang baru lahir yang punya dosa. Bayangin, dosa kita ini banyak seperti bumi laut, banyak seperti bintang-bintang di langit. Tapi dengan kita merendahkan hati kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan jilat, tapi datang kepada seseorang karena Allah. Niatkan, apalagi orang yang kita yang benci sama kita datang ke sana karena Allah, bukan karena lihat mukanya dia, bukan karena apa-apa, karena Allah. Ya Allah, aku datang semata-mata aku takut kepada Engkau. Wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Aku takut hisabmu ya Allah. Mari kita sadar, bukan lebaran halal bihalal dan lain sebagainya, tidak ada asar, tidak ada bekas. Ini insya Allah bisa setiap tahun majelis sumber. Ini perdana, insya Allah kita semuanya banyak umur, amin. Nanti tahun depan pasti akan bicaranya, pasti lain. Ini perdana supaya tahu kalian apa ini sesungguhnya halal bihalal, apa ini sesungguhnya apa minal aidin wal faidin. Jangan berpikir ini yang menentukan walitukmilu iddata walitukmilu walitukmilu wahadakum. Perintah Allah, bertakbirlah, tapi takut kita banyak dosa buat apa? Kita datang sama tetangga, kita datang sama orang-orang yang mereka yang benci kita, datang, Pak, saya minta maaf ya kalau saya ada salah-salah. Insya Allah dia ada salah. Yang penting Anda datang, seluruh organ tubuh Anda menjadi saksi besok di depan Allah bahwa Anda pernah datang bukan karena apa-apa. Wa yakhshawna rabbahum, karena takut sama Allah SWT daripada hisab Allah. Lalu kedua, orang yang begini ini mendapatkan hal pertama, dia dikategorikan sebagai wali Allah. Yang kedua, doanya didengar oleh Allah. Ketiga, hatinya selalu ceria, hatinya selalu senang hatinya, bukan karena harta, hatinya senang. Tahu orang kalau orang sakit kalau orang itu hatinya merajuk, hatinya ya, bahasa Jawanya sumpah, iya sumpah di sini, hatinya itu gelisah, datang ke dokter, ditanya sama dokter, Bu, sakit apa? Hati saya gelisah. Ada obatnya dokter. Obat apa gelisah? Kita memiliki hati yang sumpah itu Allah. Makanya orang itu kalau raga Allah itu senantiasa hatinya meradang, hatinya tak tenang, karena dia tak ada pegangan kepada Allah. Tapi kalau kita sholat, kita ada pegangan, hati kita bisa tenang dan lain-lain sebagainya. Inilah yang saya bisa sampaikan. Wah, insya Allah saya tutup kalimat daripada Luqman Al-Hakim. Siapa ini Luqman Al-Hakim? Luqman Al-Hakim itu kalau antum ada surat yang namanya Luqman Al-Hakim. Ini Luqman Al-Hakim bukan Nabi. Sayyidina Luqman Al-Hakim ini orang Sudan. Di dalam manakibnya dia ini orang Afrika, tapi pintar, cendekiawan, dan dia seorang muda. Dia kerja sama bosnya. Bosnya ini takut melihat Luqman Al-Hakim. Cakanya, kejar, akhirnya dia penasaran. Dipanggil Luqman, nah ya segini. Itu ada kambing, kamu potong. Setelah kamu potong, kamu ambil organ tubuh yang paling bagus. Baik, dipotong.
alun-alun di bawah. Begitu sampai depan, tuanya dibuka. Ini yang paling baik apa? Hati sama lidah. Dapat 2 hari dipanggil lagi. Lukman, itu ada kambing, kamu potong 1 lagi. Cari organ tubuh yang paling busuk. Baik, dipotong, dibawa. Karena begitu sampai di depannya tuanya dibuka. Ternyata hati sama lidah. Loh, kemarin kamu bilang yang paling baik lidah sama hati. Sekarang paling busuk lidah. Dia bilang katakan inilah manusia. Hatinya baik karena lidahnya. Hatinya bisa baik dan lidahnya bisa baik. Dia jahat, dia kotor. Hati busuk, lidahnya busuk. Manusia tidak luput dari 2 hal, lidah sama hati. Mari, ini salah satu cendekiawan dan diangkat derajatnya oleh Allah SWT sebagai hamba Allah yang mukmin sejati, sampai di dalam Al-Quran dimasukkan surat daripada Al-Quran itu Luqman Al-Hakim. Kenapa? Memberi eksempel, contoh kepada kita bahwa manusia ini tidak luput dari 2, hati dan lidah. Hati-hati. Salamatil insan bihifdzil lisan. Selamatnya manusia itu dari lidah. Udah aja banyak komentar, jangan itu udah nggak senang dia aja sudah. Buat apa dari? Kenapa harus senang? Harus menang berbicara, menang segala macam, menang alasan-alasan nggak ada artinya. Udah diam, tinggalin. Yang penting Anda selamat di dunia, selamat di kubur, selamat di yaumil qiyamah. Apalagi kita udah melaksanakan daripada ibadah puasa. Saya ini 10 hari nggak puasa karena saya ada halangan dan lain sebagainya. Nggak apa-apa. Faidatun min ayyamil ukhra. Waktu saya puasa, waktu bulan puasa, saya nggak puasa dosa enggak. Antum wanita waktu berhalangan nggak puasa, nggak dosa. Dosa kalau suami Anda nggak masakin Anda, sedangkan Anda nggak puasa. Tapi suami puasa, nggak masakin, nggak memberi buka puasa atau sahur untuk suaminya, itu dosa besar. Kenapa? Tahukah ibu-ibu bagaimana Islam itu jujur kepada kita, kepada ibu? Kita ada halangan nggak puasa, tapi kita masakin buat suami kita, buat anak kita, buat mantu kita. Pahalanya suami kita, pahalanya mantu kita, pahalanya anak kita, kita semuanya dapat. Sama. Itu hebatnya Islam. Karena Anda berdua menghormati orang yang melaksanakan ibadah puasa, suami dan anak dan lain-lain sebagainya. Inilah, mudah-mudahan ibu-ibu, saya nggak bisa membanyor, saya nggak bisa lucu-lucu di mana kalau ceramah. Kenapa? Saya pengen berilmu ibu-ibu. Jangan bantu doyong ikut sana ikut sini, ketawa sana ketawa sini. Jangan, pulang dari sini sudah mempunyai inspirasi apa sesungguhnya halal bihalal, ada makna, dan kita meraih daripada kharaja yaumin waladatuhu. Ya Allah, supaya kita mendapatkan pahala seperti kita bayi-bayi baru lahir. Itu aja halal bihalal, hablum minan nas. Ini paling penting. Ayo ala hadhihi niyah wa kulli niyatis salihah ala ma